rencananya saya ganti hari Sabtu pagi. Ya nggak pagi banget, paling jam 9, jam 10-an gitu ya. Jadi Senin sampai Jumatnya, karena saya kuliah juga, jadi nggak bisa ngisi. Kemungkinan besar khusus bulan Ramadan yang 2 kali pertemuan itu kita ganti hari Sabtu. Terus nanti saya infokan lebih lengkapnya ke ketua kelas ya. Kameranya yang nggak rusak diaktifkan. Kalau yang rusak nggak apa-apa, nggak diaktifkan. Terus 5 menit lagi ketua kelas seperti biasa WA ke saya siapa yang belum join itu ya. Nah, hari ini materi kita tentang timer. Materi kita tentang timer ya. Ini sudah saya bagikan materinya di Google Classroom dari kemarin. Nah, berbicara tentang timer, yang kalian ketahui, kalau timer itu ada apa saja jenisnya yang kalian ketahui? Timer on delay sama timer off delay. Delay, Mbak Tanti yang ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi betul sekali ada timer on delay dan timer off delay. Nah, kalau kalian menggunakan controller yang konvensional seperti relay misalnya, sebelum ada PLC, kalau kalian menggunakan timer, itu kalian harus beli modulnya, modul timer, mirip seperti relay, tapi sedikit lebih besar. Kalau kalian kemarin sudah saya berikan gambaran tentang relay, timer pun hampir sama seperti itu. Jadi ada 2 bagian, yang pertama coil, yang kedua kontak, sama kayak relay. Cuma kalau relay kemarin, koilnya saya berikan tegangan yang sesuai, kontaknya langsung berubah. Kalau yang NO langsung tertutup, kalau yang NC langsung terbuka, seperti itu ya. Tapi kalau timer, ini nanti ditunda. Perubahan itu di PLC sendiri itu ada beberapa jenis timer. Yang paling umum ya 2 tadi yang disebutkan Mbak Tanti, ada on delay sama off delay. Nah, ini saya nanti akan ya kita coba bersama ya. Jadi kalian siapkan software Microwin dan simulatornya dibuka sekarang ya nggak apa-apa. Habis ini kita coba bersama. Kenapa kok saya kembali ke Microwin? Karena di timer pada PLC Siemens itu ada 3 jenis timer ya. Kalau kalian nanti pakai PLC Siemens mau tipe berapapun, 3 jenis timer ini ada semua. Sedangkan di Omron itu nanti cuma 1 jenis timernya, on delay saja. Nah, makanya biar kalian paham cara kerja dan penggunaannya, ini saya kembali ke Siemens lagi S7200 untuk menjelaskan prinsip kerjanya. Kalau nanti di semester selanjutnya kita pakai S7 1200 pakai tiap portal, itu nanti sama persis cara penggunaannya. Nah, timer yang pertama ini namanya timer
on delay atau disingkat TON. Nah, di TON sendiri ini rangkaiannya seperti ini kalau ladder. Jadi saya pakai kontak, misalnya I2.0, kemudian ada kotak ini adalah koilnya, koil dari timer on delay, ini ada TON. Dan yang terakhir PT. PT itu adalah preset time atau waktu yang kalian tentukan. Mau berapa detik gitu ya. Di timer on delay ini dia menunda waktu pergantian kontaknya atau kondisi kontaknya. Saya set di sini 3 detik. Kalian lihat di sini, kalau saya aktifkan I2.0, otomatis kan coil timernya aktif ya. Nah, saat coil timernya aktif, dia langsung menghitung sesuai setting time-nya. Dimulai menghitung dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalau preset time-nya sudah terpenuhi, jadi anggap aja yang current ini T33 current ini adalah coilnya. Sedangkan T33 bit ini perubahan kontaknya. Itu ya. Kontaknya anggap saja kita pakai yang NO. Kemudian saya hubungkan ke lampu. Di setelah 3 detik, waktu preset time-nya terpenuhi, kontaknya baru berubah. Yang NO menjadi tertutup, sehingga kalau dihubungkan ke lampu, lampunya nyala. Nah, seperti ini. PT sama dengan 3, T33 bitnya on, seperti itu. Sampai kapan on-nya? Dia akan on selama coil timernya kita nyalakan. Kalau coilnya kita matikan, I2.0 mati, dia akan kembali ke kondisi semula kontaknya. Preset time-nya pun akumulatornya balik ke 0. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita set 10 detik preset time-nya, coilnya itu baru kita nyalakan selama 8 detik. Terus kita matikan lagi. Otomatis preset time-nya kembali ke 0. Kontaknya pun nggak akan berubah. Tetap kondisi awal. Seperti itu. Ini untuk timer on delay. Yang selanjutnya adalah timer off delay atau biasa disingkat TOF. Ya. Prinsip kerjanya hampir sama. Kita punya rangkaian seperti ini, nanti kita coba di microwin. Cuma ada perbedaan perubahan kontaknya dan waktu tundanya. Perhitungan waktu tundanya itu sedikit berbeda. Jadi kalau saya aktifkan coilnya, I0.0 saya tekan, dia langsung, kalau kontak NO-nya saya hubungkan ke lampu, lampu itu langsung nyala. Langsung berubah statusnya. Kalau pakai timer off delay. Kalau misalnya saya tekan I0.0 selama 10 menit, ya lampunya akan terus nyala. Nah, di situ kan ada preset time. Saya kasih 3 detik. Kapan dia mulai menghitung? Itu saat coilnya kita matikan. Atau I0.0-nya kita matikan. Nah, kalau coilnya mati, saat itu juga dia mulai ngitung reset time-nya. Misalnya kita set 3 detik. Nah, setelah 3 detik coilnya mati, baru kontaknya kembali ke kondisi awal. Kalau NO kembali terbuka, NC kembali nutup. Nah, ini kalau di
hubungkan ke lampu, lampunya kembali nutup. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saya set 10 detik timer of delay. Saya nyalakan koilnya, kemudian saya matikan lagi. Baru detik ke-8 saya nyalakan lagi koilnya. Waktunya kembali ngeriset ke 0, jadi lampunya nggak akan mati kalau saya hubungkan ke lampu, seperti itu. Itu kalau perbedaan antara timer on delay dan off delay. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Yang ditanyakan? Masih jelas semua? Masih, Pak. Oke, kalau masih jelas saya lanjutkan satu lagi. Ini timer retentive on delay atau disingkatnya TON-R. Ya. Nah, kalau TON-R ini cara kerjanya sama persis dengan timer on delay atau yang TON tadi ya. Cuma perbedaannya hanya satu. Dia bisa menyimpan waktu yang sudah terhitung di akumulatornya. Kalau tadi TON kan misalnya saya set 10 detik. Di detik ke-8 saya matikan koilnya. Akumulatornya kembali ke 0. Tapi kalau pakai TON-R, 8 detik tadi akan tetap tersimpan. Jadi kalau saya tekan I2.1 di sini, setelah detik ke-8 kan saya matikan. Saya tekan lagi, dia langsung melanjutkan hitungannya. Jadi 8, 9, 10 baru inputnya berubah status. Seperti itu. Makanya di sini kan timing diagramnya berbeda. Kalau kalian perhatikan. Jadi 3 harus kalian pahami prinsip kerjanya dan bisa kalian sesuaikan nanti. Kalau kalian punya plan, kalian mau pakai timer yang mana, seperti itu. Nah, terus ini satu yang sangat penting, karena ini berlaku di semua PLC. Di PLC itu memiliki yang namanya resolusi. Resolusinya biasanya dalam milisecond. Nah, ini tabel ini harus sudah kalian pahami ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting paham cara penggunaannya. Contohnya ini, saya mau pakai timer on delay. Jadi yang bisa saya lihat, saya pakai timer numbernya untuk address-nya, itu hanya yang di sini, di bagian sini ya. Sebentar. Jadi hanya yang di bagian sini yang perlu dilihat kalau pakai timer on delay. Sama timer off delay. Kalau pakai TON-R yang ini. Jadi di sini misalnya kalian mau pakai T33 sampai T36, itu adalah mode 10 milisecond basisnya atau resolusinya. Nah, sekarang saya tanya dulu, kalau 1 detik itu berapa milisecond? 1 second berapa milisecond? 1000, Pak. 1000 ya. Nah, Ya. jadi anggap saja kalau kalian misalnya mau ngeset 3 detik, anggap saja itu 3000. Seperti itu.
3000 milisecond. Jangan milisecond. Misalnya saya pakai T37 untuk timer on delay. Berarti resolusi timer saya itu adalah 100 milisecond. Kalau saya maunya itu timer saya set 5 detik, berarti 5 detik kan 5000 milisecond. 5000 dibagi 100 berapa? Kira-kira 50. Nah, 50. Jadi nanti saya nulisnya di program, kalau saya mau 5 detik dengan resolusi 100 milisecond, saya harus nulisnya 50. Gampangannya gini, kalau di timernya tertulis 100 milisecond, 100 ke 1000 kan nolnya kurang 1 ya. Jadi kalau kalian mau 5 detik, tambahin nolnya 1. Kalau mau 10 detik, ketik 10, tambahi nolnya 1, beres. Nggak perlu bingung-bingung, oh ini dibagi 100 milisecond berapa, bingung. Jadi kalau misalnya saya pakai address yang T33, berarti kan 10 milisecond. 10 ke 1000, nolnya kan kurang 2. Berarti kalau saya mau 5 detik, preset time-nya, saya ketik 5, tambahi nolnya 2. Seperti itu. Gampangannya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kak, mau tanya, terus yang tengah angka 32, sekian tadi itu apa, Pak? Yang di tabel. Oke, sebentar. Nanti. Yang mana, Mbak Tanti? Yang maksimum value. Itu maksudnya, Maximum value. iya. Ya ini Itu berarti kalau pakai mode ini maksimal detiknya segini, 320 sekian detik, seperti itu. Kalau mau yang lebih besar ya ini pakai yang mode 100 milisecond. Ini maksimalnya, maksimal timernya bisa ngitung sampai segini, bisa nunda waktunya sampai 3000 sekian detik. Gitu, Mbak Tanti. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kalian buka microwin-nya. Nah, ini. Nah, kita buat bersama programnya. Nah, di sini seperti biasa sebelum membuat program, kalian buat dulu daftar tabelnya, simbolnya. Jadi saya mau pakai langsung 3 timer yang dinyalakan melalui 3 saklar. Jadi saya nggak perlu pengunci ya. Saya pakai saklar saja, biar cepat. Kemudian saya mau nyalakan 3 lampu. Jadi 1 timer on delay, 1 lampu, off delay 1 lampu, seperti itu. Nah, pertama berarti saya pakai PB ton gitu ya, untuk on delay, timer on delay. Alamatnya I0.0. Kemudian PB TOF untuk timer of delay. Lanjut PB ton R untuk preventive on delay. Jadi nanti kuisnya sampai timer. Kuisnya minggu depan sampai materinya sampai timer. Jadi kalian pelajari baik-baik. Sama lampu sekarang. Lampu ton gitu ya, biar gampang. Di 0.0. Lampu TOF di 0.1. Lampu ton R.
Q0.2. Nah, seperti ini. Kemudian langsung ke program blok yang main OB. Nah, di network 1 kita aktifkan timer on delay. Di sini kita pasang NO. Untuk timernya bisa kalian temukan di sini, di folder timers. Nah, di sini ada ton R, ada top. Kita drag and drop ke sini. Nah, seperti ini. Di sini ada in, ada preset time, ada millisecond. Nah, ini kalau kalian nggak hafal, tinggal dilihat di sini. Disorot nanti ada. Kalau basis 100 millisecond bisa T37 sampai T63. Jadi kalian bisa misalnya mau ngacak habis 37, 40, 50 boleh sebenarnya, tapi sebaiknya yang urut saja. Sini kita pakai ton, kemudian ini T37 biar faktor pengalinya nggak terlalu banyak ya. Kalau pakai basis yang 1 millisecond nanti terlalu besar PT-nya, nanti kalian bingung. Nah, kalau saya set T37, dia langsung otomatis menunjukkan bahwa basisnya 100 millisecond. Nah, kalau saya mau 5 detik, berarti saya ketik dulu 5. Nah, seperti ini. Terus nolnya ditambah berapa ya? Ditambah tadi dari 1000, 100 ke 1000, nolnya kan kurang 1, tambahin 01, seperti ini. Itu secara paling gampang, nggak perlu matematika. Nah, sekarang yang kedua, saya pakai timer of delay. Oh, salah, maaf. Saya biar urut ya. Di network 2 saya mau aktifkan lampunya dulu. Nah, saya pakai NO sama coil. Ini kontaknya timer, berarti T37. Kemudian ini Q0.0. Nah, seperti ini. Network 1, network 2. Kemudian di network 3 baru kita tambahkan timer of delay. Seperti ini. Berarti ini I0.1. Terus timernya yang urut. Tadi 37 berarti T38. Waktunya berapa? 10 detik aja atau 5 juga lah. Berarti 50. Ya. Network 4 kita kasih lampunya. Berarti ini T38. Q0.1. Nah, seperti ini. Network 3 timer of delay. Network keempatnya menyalakan lampunya. Nanti kita lihat perbedaannya. Network 5 ya, kita aktifkan timer retentive on delay. Yang ini ton R. Nah, ton R addressnya beda lagi. Untuk 100 millisecond dimulai dari T5. Nanti kita ketik T5. Itu ya, bukan T38 misalnya. 39. Bukan. Karena speknya sudah berbeda. Retentifnya saya mau 10 detik. Berarti saya ketik dulu 10. Nolnya kurang 1 karena 100 millisecond. Nah, jadinya seperti ini. Saya mau pakai 10 detik karena mau saya tunjukkan nanti perbedaannya. Yang terakhir sama, kita tinggal pasang lampunya. Tapi ini T5 Q0.2.
Nah, silakan dibuat juga di laptop masing-masing. Ada 6 network seperti ini. Kemudian kalau sudah diekspor, kasih nama timer ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti untuk latihan, kalian tulis di sini, program komen ini ditulis nama kalian. Gitu ya. Karena di akhir sesi nanti ada latihan soal. Nah, ini tadi CPU-nya sudah saya ganti apa belum? Ya, CPU-nya 224. Jadi sesuaikan, jangan lupa. 224. Nah, langsung kita programnya. Nah, programnya seperti ini. Kita pelajari bersama. Nih. Ada 6 network, segini dulu. Kita aktif CPU-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba pelajari cara kerja timer on delay. Jadi di sini saya kasih waktu 5 detik. Kalau saya aktifkan kemarin, kalau pakai relay, begitu I0 dinyalakan, kontaknya langsung berubah. Tapi kalau timer, ditunda dulu waktunya. Nah, seperti ini. Di sini akumulatornya kelihatan. Nah, 2 detik, 3 detik, ini kok pelan sepertinya. Nah, baru setelah 5 detik, lampunya nyala, karena kontaknya berubah. Kalau saya matikan timernya, koilnya, dia langsung kembali ke 0, preset time-nya. Akumulatornya. Saya coba lagi. Nah, sebelum 5 detik, saya matikan koilnya. Nah, preset time-nya atau akumulatornya kembali ke 0. Di kontak ini nggak akan berubah, lampunya nggak akan bisa nyala. Itu kalau on delay. Pak, Ya, berarti itu harus dinyalakan terus berarti ya, Pak? ya, koilnya harus dinyalakan terus. Ini kan saya pakai saklar ya. Nggak bisa satu-satu gitu berarti, Pak? Nyala mati gitu. Gimana maksudnya nyala mati? Hitungan detik, jadi pas dia nyala, detik pertama, detik kedua mati gitu, langsung ke reset gitu berarti, Pak? Iya, betul. Langsung ke reset. Oh, iya, Pak, baik. Jadi kalau mau dia tetap nyala, kalau ini misalnya pakai push button, ya harus dikunci kontaknya. Ini saya biar cepat saja pakai saklar seperti itu ya. Nah, itu yang on delay, maaf. Nah, jadi setelah mencapai 5 detik, dia akan aktif selama koilnya. Nah, sekarang kita coba cari tahu perbedaannya. Kalau off delay seperti apa? Ini on. Ya, ini ya. Segini aja. Nah, kalau off delay, begitu saya aktifkan koilnya, kalian perhatikan, nah, kontaknya langsung berubah, lampunya langsung nyala. Kalau tadi on delay, saya aktifkan koilnya, kontaknya nunggu dulu, nunggu preset time-nya terpenuhi.
Tapi kalau off delay, setelah saya aktifkan koilnya, kontaknya langsung berubah. Kalau saya tekan selama 1 jam, ya lampunya nyala selama 1 jam. Preset time-nya pun belum dihitung oleh akumulator. Itu ya. Tapi di sini saat saya matikan, nah, akumulatornya baru menghitung, timernya baru menghitung. Nah, kalau nanti mencapai 5 detik, dia kembali ke asal. Mati lagi. Nah, kalau saya nyalakan, saya langsung matikan, dia langsung hitung. Sebelum hitungannya selesai, saya nyalakan lagi koilnya, akumulatornya kembali ke 0. Jadi selama preset time-nya belum terpenuhi, saat dia matinya si timer off delay ini belum mencapai preset time-nya, kontaknya nggak akan berubah ke kondisi semula. Jadi lampunya nyala terus kalau pakai NO. Itu ya. Apa ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Paham nggak ini? Diam-diam semua ini. Itu apa? Ketika yang T-on itu diaktifkan terus masih ngitung ya, Pak? Padahal kan seharusnya ke detik 50 dia reset ya, Pak? Ya, tetap ngitung terus, tapi nggak ngaruh. Kan pokoknya dia setelah detik ke-5, dia kan on terus. Jadi mau ngitung mau nggak ngaruh. Tetap dia akan nyala. Kan tadi ada batas maksimumnya. Kalau sudah tercapai, ya udah berhenti hitungannya. Kan tadi ada 3000 berapa itu ya. Kontaknya nggak akan berubah. Itu yang on delay. Berarti yang 50 itu syaratnya berarti, Pak? Syarat ketika relaynya aktif gitu berarti, Pak? 50 itu waktu tundanya. Preset time itu waktu tunda. Kamu mau nunda berapa detik? Misalnya kamu mau lampunya ini nyala setelah 10 detik. Ya, preset time-nya kamu isi 10. 100 berarti. Kan preset time itu sesuai mode atau resolusi timernya. Kalau 100 milisecond, mau 10 detik, berarti diketiknya 100. Nah, setelah 10 detik, dia baru berubah kontaknya. Itu. Nah, setelah kontaknya berubah dan timernya masih nyala koilnya, ya kontaknya akan terus dipertahankan kondisi saat itu. Mau akumulatornya terus ngitung, nggak masalah, nggak ngaruh. Tuh. Kan yang penting dia sudah mencapai 50 misalnya, atau 100. Setelah 100, ya wis dianggap dia sudah memenuhi syarat tadi. Ada lagi pertanyaan? Jadi nanti kalian bisa memilih jenis timer ini sesuai aplikasi yang ingin kalian pakai. Misalnya off delay. Kira-kira saya mau bikin apa ya yang setelah mati saya matikan saklar baru dia ngitung. Nah, kalau di luar negeri biasanya pakai di gudang atau di garasi. Garasi itu saklarnya lampu lampu garasi biasanya kalau dimatikan orangnya pergi, nah setelah beberapa detik baru dia mati lampunya. Itu tujuannya biar kalau orang pergi nggak langsung gelap gitu ya.
Itu bisa pakai off delay. Macam-macam aplikasinya, banyak di industri nanti sesuai kebutuhan. Nah, ini aktif terus. Saya matikan, baru nanti lampunya kan masih nyala. Nah, nanti setelah 5 detik, ini harusnya enggak selama ini, atau kenapa. Nah, baru mati. Itu yang off delay. Sekarang kita belajar yang on air atau retentive on delay. Saya aktifkan I0.2. Nah, dia langsung ngitung timing. Kalau saya matikan, nah, ini di 2,6 detik, akumulatornya tetap menyimpan data yang sudah terhitung, timing yang sudah terhitung. Kalau saya aktifkan lagi, dia langsung melanjut hitungannya. Nah, seperti itu. Kalau sudah mencapai, nah 7, saya matikan, masih tersimpan. Seperti itu. Kontaknya tetap kondisi normalnya. Kalau NO ya tetap terbuka. Nah, setelah 10 detik, mau ini saya matikan, nggak ngaruh. Tetap nyala. Selama akumulatornya sudah sesuai dengan preset time-nya. Itu ya. Jadi mau saya nyalakan lagi, ya dia tinggal melanjut. Saya matikan, tetap nyala. Terus matiinnya gimana ini? Pertanyaan saya. Cara matiinnya gimana kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira pakai instruksi apa biar mati timernya? Tiga kelas, masa nggak ada yang tahu? Yang 3C ini hadir apa enggak ini orang-orangnya? Saya nggak pernah dengar dari 3C. Nantang semua. T5-nya dimatikan, Pak. T5-nya dimatikan. T5 ini. Iya. Nah, T5-nya ini nggak bisa mati ya, Mbak? Oh. Gimana? Ini kan sudah saya matikan koilnya. Kontaknya nggak mau berubah. Kalau off delay tadi kan langsung mati. Langsung kembali ke asal. Pas koilnya saya matikan. Nah, ini nggak bisa. Kira-kira pakai apa? Nggak ada yang tahu? Pakai apa? Mungkin barusan siapa yang jawabnya? Oh, Ivano. Ya, akhirnya ada yang bersuara ya, kelas 3C. Sekalinya bersuara langsung betul. Pinter sekali. Dipakai riset. Risetnya gimana, Mas? Caranya, Mas? Kira-kira. Cara ngerisetnya gimana? Yang diriset apa, wis? Kira-kira.
Pinter. Jadi yang di reset timernya, bukan key 0-nya. Percuma kalau key 0-nya yang di reset. Nah, berarti kita ganti programnya ini. Nah, untuk mereset ini, kita bisa pakai satu lagi instruksi. Nah, sekalian aja ini saya bahas di sini. Kalian bisa pakai instruksi yang namanya compare. Nah, di sini ada foldernya, folder compare. Nah, di sini ada banyak sekali. Yang kalian lihat itu yang integer ini. Nah, ini bentuknya adalah kontak NO. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, ini adalah kontak NO, yang di atas itu address yang mau dibandingkan, yang di bawah itu adalah nilainya. Nah, di sini yang mau saya bandingkan itu akumulatornya, T5 ini. Jadi, saya pakai addressnya T5. Mau dibanding setelah berapa detik si timer itu mati. Nah, ini tadi kan setelah 10 detik timernya nyala ya. Jadi matinya saya mau berapa enaknya? 150 gitu ya, atau 15 detik. 15 detik berarti 150. Jadi nanti setelah detik ke-10 timernya nyala, lampunya nyala, 5 detik kemudian lampunya mati. Nah, kalian bisa coba pakai timer ini. Atau mau sekalian nyoba, misalnya di detik ke-15 ada satu lagi lampu yang nyala. Untuk ini saya turunkan aja. 5 detik aja ya, 50. Nah, setelah 10 detik ada lagi lampu yang aktif misalnya. Jadi kalian bisa nambahkan di sini. Misalnya Q 0.3 gitu ya. Bisa seperti ini, fleksibel. Saya tambahkan satu lagi berarti untuk mereset timernya. Misalnya setelah detik ke-15. Jadi rencananya setelah detik ke-5 lampu 1 nyala, setelah detik ke-10 2 lampu nyala. Di detik ke-15 baru lampunya mati semua. Di sini baru saya pakai relay untuk reset. Nah, di sini saya ketik T5 juga untuk mereset akumulator dari timer on retentive on delay. Nah, kalau sudah kita coba diekspor, timernya kita replace, beres. Langsung kita kembali ke sini. Kita stop dulu. Nah, seperti ini. Kalian coba juga ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita, kalau sudah, jadi dari program ini pun kalau kalian sudah tahu cara kerjanya, pasti kalian bisa membayangkan cara kerjanya. Kalau saya aktifkan, kok
Kok seperti detik asli ini? Nah, ini sepertinya gangguan ini. Nge-lag atau apa ini? Ada yang sudah nyoba? Barangkali bisa lebih cepat, ini nggak normal ini. Ada yang sudah nyoba? Saya nyoba Pak, tapi tadi waktu nambah yang di network 7 sama 8 kembalinya lemot Pak. Kembalinya lemot. Iya, ke simulatornya, ke S700-nya. Coba di-share Mbak Resti. Iya, Pak. Saya share. Sudah bisa share screen. Harusnya nggak selambat ini, lambat sekali. Coba kamu share screen. Itu Pak, tadi habis nambah yang network ke 7 sama 8. Mau simulasi lagi, keluarnya ini terus. Nggak bisa masuk ke simulatornya. Tadi yang awal bisa Pak, ngikutin yang awal, terus saya keluar nambah lagi. Terus kembali lagi, belum kebuka. Oh, nah ini nge-lag juga kayaknya. Yang lain ada yang sudah nyoba? Barangkali bisa di-share. Saya sih Pak. Coba Mas Gibran di-share. Secara teori harusnya bisa itu tadi. Cuma ini nggak tahu kok. Simulatornya lambat sekali. Kayak real time. Jadi coba KLP-nya kelihatan Pak. Nah, oke, saya periksa dulu 31. Ya, sudah betul. Coba di duanya dinyalakan, nggak usah dimatikan, dinyalakan terus. Ya langsung ke risetnya Pak. Cuma yang ini kenapa nggak nyala ya Pak? Kalau hitungannya ke riset, semua outputnya nggak nyala. Itu soalnya akumulatornya langsung loncat ke, nah itu nggak sampai nyentuh ke 100 itu. Ini masalah simulator juga ini kayaknya. Jadi harusnya Q 0.3 itu nyala dulu, baru ke reset. Terus ini kenapa kira-kira ke reset terus? Anggap aja ini harusnya betul. Ke Q 0.3 nyala dulu. Kira-kira kenapa kok itu ke reset terus? Ininya mungkin Pak. Logiknya. Logiknya. Mungkin Itu hasil 0.3-nya. Ada yang nyoba dan berhasil. Bisa di-share. Di saya juga. Nah, ini. Oh. Harus kayak Gibran tadi kan cepet ya. Nggak tahu ini kenapa ini. Yang lain ada yang nyoba nggak ini? Atau cuma 2 orang yang nyoba ya? Ada yang nyoba nggak?
Nggak ada yang nyoba. Ada yang nyoba apa enggak ini yang lain? Jangan diam aja. Susah ini kalau diam semua. Oke, jadi intinya seperti itu. Karena nggak ada yang mau ngomong ya. Di setelah 5 detik, kontak timernya nyala, berubah status sehingga ini Q0.2 nyala. Kemudian setelah 10 detik, kontak NO ini dia terhubung. Jadi si kontak komparator ini, tadi kan ada macam-macam ya. Komparator ini ada yang equal atau sama dengan, ada yang not equal, ada yang greater than or equal. Itu artinya dia hanya akan tertutup atau nyambung saat nilai yang dibandingkan, kalau saya pakai equal, nilai yang dibandingkan sama, baru dia nyambung. Misalnya nilai yang dibandingkan lebih besar, otomatis dia kembali putus. Oh iya, Mas Gibran, mana tadi Mas Gibran? Coba kalau ini diganti, jangan pakai greater than, jangan pakai equal, pakainya greater than, saya lupa. Jadi karena tadi terlalu cepat, otomatis dia kan cuma aktifnya saat kondisinya terpenuhi. Karena tadi setelah 100 kan langsung hitung 150, 100, dia kan langsung hitung ke selanjutnya. Otomatis saya nggak boleh pakai yang sama dengan, saya pakainya yang ini, greater than. Coba Mas, terus nanti di-share lagi. Ini pakai 100. Terus ini dibesarkan saja, misalnya 20 detik. Nah, kalau seperti ini, harusnya bisa nyala. Ya, saya baru ingat kalau kondisinya ini dia nyala kalau terpenuhi saja. Kalau pakai equal, berarti saat dia sama dengan 100, dia nyala. Kalau lebih, akumulatornya lebih dari 100, dia kembali mati. Kalau pakai equal. Kalau sudah dicoba, tolong di-share Mas Gibran. Iya Pak, sebentar. Karena ini nggak tahu kenapa. Oke. Iya Pak, nyala Pak. Coba di-share dulu. Oh ini, nggak usah. Sebentar Mas. Nah ini sudah benar ini. Nah jadi seperti ini. Saya tadi salah pakai komparatornya. Karena tadi kan perubahannya sangat cepat. Jadi habis 10, 100, langsung 101 kan. Makanya nggak sempat melihat. Nah kalau ini lebih jelas. Nah, setelah 5 detik dia nyala, setelah 10 detik dia nyala, 2 lampu nyala, karena saya pakai greater than. Jadi setelah komparatornya itu 100, karena 100 sama dengan 100, dia ngontak.
Terus di sini ada greater than atau lebih besar. Jadi kalau komparatornya melanjutkan hitungannya 101, nah 101 kan lebih besar dari 100. Maka kondisinya masih terpenuhi. Jadi ini bisa lanjut menghubungkan arus listriknya seperti itu. Nah, ini kenapa kok terus-terusan seperti ini? Nah, karena di sini setelah ngeriset, ini kan masih saya aktifkan kontaknya. Makanya akan terus seperti itu. Nah, di sini kalau saya matikan, nah baru dia berhenti. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk 3 timer yang kita pelajari malam hari ini. Nah, sebagai penutupnya, ini kalian coba buat rangkaian ini. Ini bukan tugas, jadi kalau yang mau nyoba silahkan. Kalau nggak mau tahu ya silahkan. Saya nggak mewajibkan pokoknya. Tapi bagi yang mau mencoba, saya jelaskan caranya. Jadi kalian buat program ladder untuk menyalakan buzzer dengan menggunakan satu push button. Push button ya, bukan saklar. Kalau ini tadi kan saklar. Kalau push button berarti kalian harus, kalau namanya push button ditekan seperti ini, kalau dilepas ya diklik. Jadi 2 kali kalian ngekliknya. Saat ditekan seperti ini, buzzer nyala. Saat saya lepas, push buttonnya kembali ke 0, buzzernya tetap nyala, harus tetap nyala. Kalau saya tekan lagi, push buttonnya, buzzernya mati. Jadi menyalakan dan mematikan buzzer dengan satu push button. Terus buzzernya ini nanti sekali push button ditekan, buzzernya on-nya itu hanya 2 detik, terus matinya 1 detik. Jadi seperti sirine ya. Mati, nyala 2 detik, mati 1 detik, nyala lagi 2 detik, mati 1 detik. Seperti itu, looping terus. Kalau push button 1 ditekan lagi, baru dia mati. Kalau saya tekan lagi, nyala lagi. Seperti itu tadi. Jadi, nggak boleh pakai 2 push button. Push buttonnya 1 saja. Kalau biasanya rangkaian pengunci kan kalian butuh 2 push button. 1 untuk mengaktifkan, 1 untuk mematikan. Nah, sekarang mematikan dan mengaktifkan itu hanya boleh pakai 1 push button. Silahkan yang mau mencoba. Jadi sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Latihannya itu tadi. Kalian bisa coba di laptop masing-masing. Kalau merasa sudah berhasil atau masih bingung, boleh tanya ke saya. Saya masih standby di sini. Itu ya. Bagi yang mau mencoba, silakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada. Alhamdulillah bisa lebih cepat. Jadi mungkin minggu depan saya ingatkan lagi nggak ada kelas, cuma kuis. Minggu selanjutnya kita adakan hari Sabtu. Terus minggu depannya lagi UTS. Baru ada pertemuan. Jadi selama Ramadan insya Allah saya jadwalkan 2 kali pertemuan lagi. Setelah kuis nanti saya rencananya ke counter. Baru setelah UTS kita coba
belajar rangkaian kombinasional, menggabungkan semua yang sudah kita pelajari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.